Baik, kita mulai saja ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Seperti biasa ya, sebelum kita kelas, kita review dulu materi pertemuan yang lalu. Caranya saya mau bagi-bagi poin ya. Jadi buat kalian yang mau menjawab, seperti biasa dituliskan nama dan NIM-nya. Tapi sebelumnya dibaca dulu soal sama pilihannya. Berantakan banget. Baru kemudian dijawab. Jadi dibaca dulu soalnya, baru dijawab. Ya, silakan untuk soal nomor 1, siapa yang mau? Ada yang mau? Silakan, Yohanes. Izin menjawab Pak, untuk nomor 1 jawabannya Pak. Dibaca dulu soal sama pilihannya biar. Oh ya, berikut ini yang merupakan penerimaan negara kecuali jawabannya iuran. Ya, betul ya, jawabannya iuran. Nomor 2, silakan. Dewi Indriani. Dari tahun 2016 sampai 2021, manakah yang pendapatannya paling besar? Isinya D 2019, Pak. Ya, betul, 2019. Nomor 3, Laurentius. Nomor 3, apa manfaat menghitung tax ratio? Jawabannya D, Pak, untuk menghitung tingkat kepatuhan wajib pajak. Ya, betul ya, tingkat kepatuhan wajib pajak. Lanjut soal, bentar ya. Saya belum tulis ya. Suka lupa kalau nggak ditulis ya. 1, Yohanes. 2, Dewi. 3, siapa 3 ya? Laurentius ya. Silakan 4. Soal 4 baru panas ya. Berubah-berubah nih semester akhir teh. Yuk, Suci silakan. Negara-negara maju biasa tergabung dalam organisasi bernama OECD, Pak. Ya, betul ya, OECD. Ini mah mata kuliah. Mata kuliah PI ya. Suci. Oke. Nomor, bentar ya, saya garisin dulu. 5. Amanda. Lagi promo dari 165.000 jadi 100.000. Di bawah ini, manakah yang termasuk ke dalam di bawah ini, manakah yang termasuk ke dalam strategi DJP dalam usaha meningkatkan pajak bagi negara Indonesia? Ini tuh kalau salah jawabannya Pak, semua benar. Ya, betul ya. Jawabannya semua benar. Namanya Amanda. Oke, lanjut. Nomor 6, Siti Nadia. Nomor 6 di bawah
merupakan tujuan dari sebuah organisasi didirikan kecuali itu Pak memiliki biaya yang sangat efisien. Kalau kecualinya dihapus, bentar. Salah ya. Salah, Siti Nadia salah. Dewi. Ada Dewi? Nomor berapa, Pak? Masih 6. 6 masih belum benar. Di bawah ini merupakan tujuan dari sebuah organisasi didirikan kecuali memiliki aset yang sangat banyak. Ya, betul ya. Namanya siapa tadi? Dewi ya. Dewi Indriani. Nomor 7. Laurentius. Nomor 7. Laporan keuangan apakah yang bisa menunjukkan laba dari suatu perusahaan? Jawabannya A. Laporan laba rugi. Ya, betul ya. 8. Meta. Siapakah yang bisa melakukan penggelapan pajak? Jawabannya Pak, semua benar. Semua benar. Betul. Siapa? Meta ya? Meta. Kak ya, belum digarisin. Yuk, 8, 9. Bentar. Oh iya, Meta lagi. Silakan Meta. Tindakan yang bisa dikategorikan sebagai tax avoidance yaitu kecuali keuntungan yang disembunyikan, Pak. Ini kecualinya dicoret. Berarti A, usaha untuk membayar pajak lebih sedikit. Ya, salah ya jawabannya. Laurentius. Nomor 9. Tindakan yang biasa dikategorikan sebagai tax avoidance. C, Pak. Biaya yang dibuat besar yang bukan yang sebenarnya. Salah. Dewi Indriani. Tindakan yang bisa dikategorikan sebagai tax avoidance yaitu keuntungan yang disembunyikan. Salah. Itu evasion. Amanda. Ada Amanda? Ada, Pak. Silakan. Kalian bisa lihat Tindakan yang bisa dikategorikan sebagai tax avoidance itu diskon yang besar yang tidak sebenarnya. Bukan asal itu jawabannya, ada yang jawab itu salah ya. Siti Susanti. Yuk, 9. Dengar-dengaran Pak tadi. Tindakan yang bisa dikategorikan sebagai tax avoidance yaitu biaya yang dibuat besar yang bukan sebenarnya. Bukan, itu kan tadi udah ya. Salah jawaban itu. Dewi. Tindakan yang bisa dikategorikan sebagai tax avoidance yaitu metode depresiasi yang besar di awal. Ya, betul ya. Dewi. Jadi kalau nomor 3 itu ada 2 kemungkinan ya. Bisa avoidance ya. Bisa evasion karena kan caranya itu bisa resmi, bisa ilegal ya. Kalau keuntungan yang disembunyikan ini evasion. Biaya yang dibuat besar yang sebenarnya itu juga evasion. Diskon yang dibesar tidak sebenarnya juga evasion. Nah, kalau ini kan bisa pakai metode saldo menurun ganda yang nomor 9 itu. Gitu. Kalian mah kayak ngejawab PPKN ya, kalau kata-katanya negatif berarti salah gitu ya.
Last 10. Dewi lagi, silakan. Motivasi dilakukannya perencanaan pajak adalah jawabannya Pak, semua jawaban benar. Ya, betul ya. Semua jawaban. Nah, itu materi kita di pertemuan yang lalu. Silakan. Ada yang mau ditanyakan tentang materi kita yang lalu? Kalau nggak ada, kita lanjut ya ke materi yang baru, yaitu tentang pemilihan bentuk usaha ya. Nanti ini kita akan bahas. Semoga kalian silakan ya dikerjain dulu ya. Ini dikerjain dulu. Nanti di akhir kalau ada waktu kita bahas di sini. Nomor 4-nya. Ini nomor 5-nya. Oke, sekarang kalian diharapkan buka filenya ya. Tentang bab yang kedua, yaitu pemilihan bentuk usaha. Kita tidak akan membacakan secara detail semuanya. Silakan juga siapkan kalkulator atau Excel-nya ya. Kali ini kita akan agak ngitung-ngitung. Oke, sekali lagi siapkan filenya dan siapkan juga Excel atau kalkulatornya. Oke, kita mulai ya. Judul bab kita yaitu pemilihan bentuk usaha. Pertama, yang namanya pemilihan, ya, itu mesti lebih dari satu. Makanya kita melakukan pemilihan. Kemudian bentuk usaha. Kalau bentuk usaha, ya, kita bagi menjadi dua. Yang pertama perseorangan, yang kedua badan, ya. Yang ketiga kita bisa bagi tiga dulu sekarang.
bagi 3 dulu. Yang ketiga adalah BUT. Untuk perseorangan ya, dibagi lagi menjadi 2. Wah, kelihatan. Warna orange. Kelihatan? Nah, kelihatan ya. Perseorangan dibagi menjadi 2 juga. Yang pertama, perusahaan perseorangan. Yang kedua, pengusaha perseorangan. Kalau untuk badan, ada banyak bentuknya. Ada PT, ada CV, ada BUMN, ada BUMD, ada firma, ada Orsospol, organisasi sosial politik, dan yang ketujuh lembaga. Ada yang profit, ada juga yang non-profit. Nah, adapun untuk BUT, sebagaimana kita sudah bahas, ini dimiliki oleh WPLN. Kalau kalian masih ingat kriteria WPLN gitu ya. Syarat yang pertama kurang dari 183 hari dalam 12 bulan. Yang kedua, tidak memiliki niat. Nah, gitu. Kemudian yang akan kita pilih itu di antara 3 ini. Perseorangan, badan, atau BUT. Tapi untuk lebih ringkas ya, kita akan batasi di 2 ini, perseorangan atau badan. Tapi ingat ya, memilih antara 2 ini itu berdasarkan pemilihan bentuk usaha berdasarkan pertimbangan pajak. Ya. Itu harus diingat. Jadi kita pilih perseorangan atau badan itu atas berdasarkan pertimbangan pajak, bukan laba, bukan harga saham, bukan total aset, bukan, tapi dari lihat pajak. Makanya kita namai mata kuliah ini perencanaan pajak. Gitu. Nah, hal-hal yang diatur ya untuk memilih, kita memilih mana sih gitu ya. Itu yang pertama bisa dilihat dari kelebihan dan kekurangannya ya. Kelebihan dan kekurangan. Nah, kalau kalian lihat di tabel halaman ke-7 ya, halaman filenya, itu hampir sama antara kelebihan dan kekurangan. Ini lebih kepada preferensi aja. Ini masih debatable, mana yang paling menguntungkan. Jadi ini jawabannya gitu ya. Perseorangan atau badan.
Dua-duanya diperbolehkan. Tapi kita nggak titik beratin ke sini ya. Kenapa? Karena kita bukan mata kuliah bisnis, bukan mata kuliah manajemen. Makanya tadi saya bilang di sini, kita itu ngomongin berdasarkan pertimbangan pajak. Ngomongin pertimbangan pajak, bukan yang lain. Makanya nomor 1 ini kita nggak bahas lebih jelas. Seperti itu. Oke. Lanjut ya. Sekarang yang kedua. Tentang kewajiban wajib pajak. Nah, kalau kewajiban wajib pajak, secara kewajiban tuh sama-sama aja ya. Jadi kalau kita lihat kewajibannya, itu hasilnya sama ya. Perseorangan atau badan sama. Kewajibannya yang pertama mendaftarkan diri sebagai wajib pajak. Itu dilakukan oleh perseorangan atau badan. Sama-sama kan, apalagi sekarang semua orang yang punya KTP itu menjadi wajib pajak secara otomatis. Kemudian yang kedua, membayar juga sama. Perseorangan sama bayar, badan juga sama bayar. Yang ketiga, kalau ada pemeriksaan harus memenuhi kewajiban. Sama, perseorangan sama badan. Yang keempat, memberikan data juga sama. Jadi secara kewajiban tidak ada perbedaan. Gitu. Tapi ada perbedaan dari pajak yang harus dibayar. Nah, ini yang beda. Kalau misalkan perseorangan gitu ya. Kalau misalkan perseorangan, ya, yang dibayarnya pasti PPh pasal 21, ya kan? Terus yang kedua mungkin 4 ayat 2 ya. 4 ayat 2. Gitu. Kemudian PPN juga nggak bayar ya, dititipin. Kalau PPR kan kita perseorangan. Nah itu kalau perseorangan, tapi kalau badan itu banyak ya. Dari mulai PPh pasal 21, 22, 23, 24, 25, 26, 29, 4 ayat 2, 15, PPN, PPNBM, lebih banyak. Jadi kalau ngelihat dari pajak yang harus dibayar, maka kita lebih memilih badan. Lebih memilih perseorangan ya, lebih memilih perseorangan. Alasannya karena yang perseorangan lebih sedikit. Gitu. Ya. Jadi kalian kalau masih belum ada ya jiwanya di kelas saya, kita teh lagi milih perusahaan mana atau bentuk usaha mana yang paling menguntungkan di sisi pajak. Ya. Perusahaan mana yang paling menguntungkan di sisi pajak. Oh, kalau merah nggak kelihatan nih. Mana yang paling menguntungkan di sisi pajak? Apakah perseorangan atau badan? Nah, gitu. Oke.
Coba kalau kertasnya putih gitu. Kemudian yang ke berapa? Ketiga. Ya. Yang ketiga itu adalah tarif. Nah, ini ya. Kalau tarif itu ada perbedaan pastinya ya. Ini badan, ini perseorangan. Kalau perseorangan dulu deh, yang gampang ya. 5%, 15%, 25%, 30%. Nah, tambahan ya. Sekarang ada 35%. Baru disahin barusan. Ikut nggak sidangnya DPR? Baru diketok barusan, tadi sore ya. Nah. Mudah-mudahan kalian masih ingat ya cara ngitung PPh perseorangan. Kalau nggak ingat biasanya lupa. Gitu. Isi maksimal ya dari lapisan ke-1 yaitu dikali kita maksimalnya ya. Maksimal isi itu artinya nggak boleh lebih dari itu loh. Gitu ya. 50 juta. Ini isinya maksimal 200 juta. Ini isinya maksimal 250 juta. Ini isinya tak terhingga lah ya. Sebenarnya ada lapisan 35, tapi yang 35 kita simpan dulu deh. Takutnya yang kemarin aja lupa nih gitu. Nama-nama yang baru lagi gitu. Ini tak hingga. Jadi kalau ada contoh nih ya. Kalau ada contoh misalkan TKP-nya 900 juta, maka cara ngitungnya 5% kali 50 juta, 2,5 juta. 15% dikali 200 juta, 30 juta. 25% dikali 250 juta, 62.500.000. Kemudian 30% dikali berapa ya? 400 juta ya. Berapa tuh? 120 juta. Apa 12 juta? Jadi kalau ditambahin berapa? Ya betul ya. Makasih loh bantuannya. 215 juta. Nah itu cara ngerjainnya ya. Kalau masih lupa. Ini kalau PKP-nya 900 juta. Sok, silakan. Ada yang masih lupa atau sekarang udah ingat? Disiapin kalkulatornya sekarang. Kita udah mulai masuk hitung-hitungan. Di HP juga ada aplikasi namanya kalkulator. Jadi kalau yang ini ya maksimal 50 juta itu berarti kalau di bawah 50 juta boleh. Kalau di atas 50 juta nggak boleh. Masuk ke lapisan kedua. Gitu. Ada yang mau tanya? Nah, di sini kita agak pelan-pelan. Di sini agak sakit. Silakan mau minum dulu boleh.
Siap ya? Nah, sekarang yang badan. Nah, kalau badan itu ada 3 tarifnya. Yang pertama 0,5%. Yang kedua 12,5% dan 25%. 3 itu adalah 25%. Ingat ya, ada 3. Oke, si kuat ya. Yuk fokus. Nih, biasanya nih. Ada 3. Oke. Kak, tutupin pintu. Iya, kamu masuk di luar. Iya, tutupin. Oke. Di rumah orang ya, jadi agak berisik. Lanjut ya. Nah, untuk yang 0,5%, rumusnya adalah peredaran bruto dikali 0,5%. Nah, gampang dong. Peredaran bruto kali 0,5%. Oke. Bentar nih. Saya harus pastiin dulu nih. Ngerti? Oke. Caranya gitu. Kita bagi-bagi poin dulu ya. Sambil latihan. Contoh nih ya. Yang A. Peredaran bruto sebesar 27.500.000. Jadi kalau peredaran bruto 27.500.000 kan berarti kurang dari 4,8 miliar. Maka tarifnya adalah 0,5%. Nah, berarti berapa pajaknya gitu ya buat yang badan. Nah, ini yang buat badan ya. Penghasilan bruto dikali dengan 0,5%. Itu kan rumusnya. Penghasilan brutonya berapa? 27.500.000 dikali 0,5%. Nah, berapa tuh hasilnya? Ya, berapa? 137.500, Pak. Ya, betul ya, 137.500. Nah, ini yang badan. Oke, sekarang yang perseorangan. Oke, kita baca dulu pelan-pelan ya. 1, tentukan mana yang akan dipilih antara bentuk usaha perseorangan, pegawai tetap, atau bentuk usaha badan dengan mempertimbangkan tarif dengan kondisi A, peredaran bruto sebesar 27.500 dengan PKP sebesar 10%. Berarti yang dimaksud PKP di sini ya, ini adalah untuk perseorangan. Nah, gitu. Ya. Nah, sekarang kita hitung dulu PKP-nya. Kan perseorangan itu cara ngitungnya PKP ya kan dikali dengan tarif. Tarifnya yang ada 4 itu 5, 15, 25 sama 30 plus 35 nanti. Gitu. Ini kan rumusnya kan gitu kan kalau perseorangan. Jadi kita harus cari dulu berapa PKP-nya gitu. Jadi PKP-nya tinggal dikali 10%. Jadi
2.750.000. Ya kan? Dari mana 2.750.000 gitu. Ini dari 10% kali gitu ya. 10% dikali 27.500.000. 10% apa? 10% itu adalah tingkat ininya ya. Gitu. Tarifnya berapa? Kalau 2.750.000 berapa? 5%, Pak. Ya, betul. 5%. Jadi tarifnya PPh yang terutangnya adalah sama ya, 137.500. Loh, ternyata badan sama perseorangan itu sama, gitu kan? Jadi kesimpulannya karena sama, kan kita lihatnya dari tarif ya. Kita lihatnya dari tarif, artinya kita lihatnya dari pajak. Tadi udah dibilangin ya. Maka kesimpulannya karena sama boleh badan, boleh perseorangan. Nah, gitu. Silakan, ada yang mau tanya? Belum? Oke. Santai, dah kelas ini mah jarang nanya. Nah, karena kalian belum ada yang nanya, silakan kerjakan 1B yang mau ditulis nama daninnya. Kita bagi-bagi poin. Nih Dewi udah 4 loh. Masih pertemuan 2. Dewi punya niat nggak mau ujian dia kayaknya. Silakan 1B, siapa yang mau boleh dituliskan nama sama NIM ya. Nggak usah pakai alamat, nggak usah. Ya, silakan Siti Susanti. Ini Pak, untuk yang perhitungan yang badan, itu tuh dari 97.500 dikali 0,5%. Hasilnya? Hasilnya 487.500. Ya, betul. Kalau perseorangan? Kalau yang itu yang dari 97.500 dikali 15%, hasilnya 14.625. Lalu dikali sama 5%. Hasilnya 731.250. Oke. Gitu bukan Pak? Kesimpulannya apa? Pilih yang mana? Kesimpulannya pilih yang badan Pak, karena pajak yang dibayarkannya lebih kecil. Ya, pajak yang terutangnya lebih kecil yang badan. Ya, betul. Iya. Silakan 1C. Ini kesimpulannya badan. Yuk, siapa lagi yuk? 1C.
Silakan, Miranda. Untuk yang badan 327.500.000 dikali 0,5%, 1.637.500. Untuk yang perseorangan pakai 2 lapis. Yang pertama 50 juta dikali 5%, 2.500.000. Yang kedua sisanya 146.500 dikali 15%, 21.975.000. Jadi hasilnya 24.475. Jadi pilih yang apa? Pilih yang badan. Pilih yang badan. Yang ini apa namanya tuh? Ya badan berapa? 1.637.500. Ya betul. Yang perseorangan 24.475. Ya betul. Miranda ya. Iya Pak. Lanjut ke nomor 1D. Laurentius, silakan. Wah, semangat banget doi ini hari ini. Silakan. Yang untuk 1D Pak, yang untuk badannya yang 727.500 dikali 0,5%. Hasilnya 3.637.500. Ya, betul. Kalau untuk yang persorangannya 727.500 dikali 600%, hasilnya 436.500. Dikali 25%, hasilnya 109.125.000. Sebentar. Kalau perseorangan berapa hasilnya? Hasilnya 109.125.000. Dari mana? Dari 436.500 dikali 25%, Pak. Enggak dong, enggak langsung 25%. Harusnya dari 5% dulu. 5% dulu kali 50 juta. Kan ini ada contohnya ya tadi. Mana? Nah, ini ada contohnya ya di sini kan. Mana sih? Nah, ini ada contohnya kan yang ini nih. Ini contohnya. Oke, silakan. Karena masih salah, Siti. Untuk PPh badannya itu dari 727.500 dikali 0,5%, hasil 137.500. Untuk 127.500 dikali 60%, hasilnya 436.500. Lalu kena tarif 3 lapis. Yang pertama 5% dikali 50 juta, hasilnya 2.500.000. Terus 15% dikali 200 juta, hasilnya 30 juta. Lalu 25% dikali 186.500, hasilnya 46.625.000. Totalnya untuk yang per 70 juta 125.000. Jadi di sini lebih Mang Badan Pak, karena tarifnya lebih PPh terutangnya lebih kecil. Ya betul ya.
Itu Laurentius cara ngejainnya. PKP-nya kan tadi benar ya, 10% dikali 727.500. Kok 10% sih? Berapa? 60% ya? Dikali 727.500. Hasilnya 436.500.000. Nah, terus ini 5%, 15% sama 25. Ini 50 juta, ini 200 juta, ini sisanya 186,5 juta. Ini 2,5 juta, ini 30 juta, ini 46 juta, 625.000. Nah, totalnya jadi 79.125.000. Nah, itu ya cara ngerjainnya. Yang jawab Siti. Oke. Ingat. Ya. Lanjut ya. Apa? Kita ke terakhir lah ya, 1E lah. Bonus. Suci, silakan. Bentar, Pak. Peredaran bruto 1 miliar dan penghasilan kena pajak 927.500.000. Buat yang badan 1 miliar dikali tarif 0,5% sama dengan 5 juta. Terus kalau buat yang perorangan kena 4 lapis. Yang pertama 5% dikali 50 juta, 2.500.000, 15% dikali 200 juta, 30 juta, 25% dikali 250, 62.500.000, dan sisanya 30% dikali 427.500.000, hasilnya 128.250.000. Total semuanya 223.250.000 untuk badan. Jadi milihnya untuk perorangan milihnya itu badan, Pak. Badan berapa? 5 juta ya? Ya, 5 juta. Nah, begitu ya cara kerjainnya. Silakan, ada yang ditanyakan untuk lapisan cara pertama ya. Nah, ini kita masih cara yang ke-1 ya, peredaran bruto yang ke-1. Jadi ini pakai 0,5% itu kalau kalau peredaran brutonya Rp0 sampai dengan 4,8 miliar. Kalau di atas 4,8 miliar, beda lagi. Kita akan bahas sekarang. Oke. Badan itu ada 3 tadi, 0,5, terus 12,5% sama 25%, yang ketiganya 25%. Yang 0,5% itu 0 sampai 4,8 miliar. Ya. Sekarang yang kedua, yaitu berarti di atas 4,8 M sampai dengan 5 ya. 50.
Ini bukan 7 ya, lebih dari 4,8 M sampai dengan 50 miliar. Silakan, bisa dilihat di buku ya. Halaman yang ke-13. Halaman ke-13. Nah, halaman ke-13. Caranya, ya, yang pertama kita hitung yang namanya fasilitas dulu. Cara ngitung fasilitas, rumusnya 4,8 miliar dibagi peredaran bruto dikali dengan PKP. Itu langkah ke-1. Ya, ini sama dengan misalkan A ya. Sama dengan A. Nomor 1 itu hasilnya. Yang kedua, ngitung yang non-fasilitas. Caranya adalah PKP dikurangi A, hasil nomor 1. Cara yang ketiga adalah menghitung PPH fasilitas. Caranya adalah A dikali dengan 12,5%. Sebenarnya tarifnya itu bukan 12,5 ya, tapi 50% dikali 25%. Ya. Alias 12,5% ya. Hasilnya misalkan dalam kurung B. Nomor 4, PPH non fasilitas. Sama dengan, kita kasihnya nomor 2 itu hasilnya dalam kurung B, nomor 3 dalam kurung C ya. PPH non fasilitas berarti B dikali dengan 25%. Hasilnya dalam kurung D, delta. Nah, nomor 5, kita ngitung total PPH terutang. Caranya adalah huruf C ditambah huruf delta. Gitu. Selesai deh. Oke, masih kuat? Nanti kalau nggak kuat tinggal lambaikan tangan. Kuliah mah tetap lanjut maksud saya. Oke, nah sekarang kita kasih contoh di soal ya. Nah ini soalnya. Nomor 2 nih. Tentukan mana yang akan dipilih antara bentuk usaha perseorangan, pegawai tetap, dan bentuk usaha badan dengan mempertimbangkan tarif dengan kondisi A. Peredaran bruto 6 miliar. Nah ini pastiin dulu nih peredaran brutonya berapa. Kalau peredaran brutonya di atas 4,8 miliar, dan di bawah 50 miliar, maka menggunakan cara yang tadi. Pastiin dulu itu dulu ya. Jangan sampai salah cara nih.
Jadi ini termasuk ke di atas 4,8 M sampai dengan 50. Gitu ya. Nah, cara ngerjainnya adalah tadi ya. Saya nggak ada lapak. Nih, lapaknya di sini ya. Nomor 2A. Tadi peredaran brutonya berapa ya? Ada yang masih lupa nggak? Peredaran bruto berapa ya? 6 miliar. 6 miliar. 6 miliar. Oke. Terus apa lagi ya? PKP-nya berapa? Berapa persen? 20% dari peredaran bruto. 20% ya? Oke. 20%. Nah, cara ngerjainnya, satu, hitung fasilitas. Caranya 4,8 miliar dibagi dengan peredaran bruto. Peredaran brutonya 6 miliar. Dikali dengan PKP. Nah, PKP-nya kan 20% dikali 6 miliar. Berarti 1,2 miliar ya kayaknya ya. 1,2 miliar. Gitu. Jadi 4,8 miliar dibagi 6 miliar dikali 1,2 miliar. Hasilnya berapa? Ya. Berapa? Ada yang hitung? 4,8 dibagi 6 dikali 1,2 miliar. 960 juta, Pak. 960 juta. Oke. 960 juta. Nah, yang kedua kita hitung yang non fasilitas. Caranya PKP dikurangi dengan fasilitas. Berarti 1,2 miliar dikurangi 960 juta. Hasilnya adalah berapa? Satu koma 2 dikurangi 960 juta berapa? 240 juta, Pak. Ya, 240 juta. Gitu. Terus yang ketiga, hitung PPH fasilitas. Fasilitas itu 960 juta dikali 50% dikali 25%. Piro? $120 juta, Pak. 120 juta. Yang keempat, PPH non fasilitas 240 juta dikali 25%. Hasilnya berapa? 60 juta ya? Nah, yang kelimanya total PPH-nya ya, PPH terutang. Caranya 120 juta ditambah 60 juta. Nah, ini mas saya nggak usah dihitungin ya, saya udah hafal ini pasti 180 juta. Nah, gitu. Cara mengerjakannya. Ini yang badan ya. Ini yang badan. Kalau yang perseorangan ya sama. Dari 1,2 miliar. Gitu.
Masih kuat? Masih ya? Ada yang mau tanya dulu? Ya, malu bertanya tidak dapat poin ya. Nanti. Oke, ini nomor 2A ya. Tapi 2A ini ternyata belum selesai ya. Ini kan baru badan doang nih. Ini tuh baru badan nih. Sekarang yang perseorangannya. Silakan, siapa yang mau? Boleh. Berarti dari 1,2 miliar ya. Nah, siapa nih? Siti, silakan. Untuk yang perseorangannya ini kena 4 lapisan. Untuk lapisan pertama 5% dikali 50 juta, hasilnya 2.500.000. Untuk lapisan kedua 15% dikali 200 juta, hasilnya 30 juta. Untuk lapisan ketiga 25% dikali 250 juta, hasilnya 62.500.000. Lalu untuk lapisan keempat 30% dikali 700 juta, hasilnya 210 juta. Jadi totalnya 305 juta, Pak. Jadi pilih yang mana? Pilihnya yang badan, Pak. Kenapa? Karena kan yang badan PPh terutangnya lebih kecil, Pak. Yang badan kan tadi 180 juta, sedangkan yang perorangan 305 juta. 300 berapa? Ya, betul ya. 300, ya. Oke. 7 ada ya, betul ya, itu jawabannya. Sekarang silakan ya, satu lagi, 2 ya, 2B. Monggo. Yuk, bisa yuk.
Amanda ya, silakan Amanda. Bapak mau coba dulu tapi yang badan. Boleh. Atau Udah gitu. bagi-bagi deh. Apa? Amanda yang badan, yang lainnya yang perseorangan. Silakan. Nanti ya Amanda dulu, silakan. Yang untuk fasilitasnya itu 4,8. Kan di soalnya, bentar Pak, ya soalnya dulu. Ini soalnya kan 11 miliar. Oh iya, lupa. Di soalnya peredaran brutonya sebesar 11 miliar dengan PKP yang diakui 30%. Nah, yang pertama fasilitasnya itu 4,8 miliar dibagi 11 miliar dikali 3 miliar 300 ribu. 3 miliar 300 ribu itu dari 30% dikali 11 miliar. Terus hasilnya 1 miliar 440 juta. Terus yang untuk non fasilitasnya itu 3,3 M dikurangi 1 miliar 440 juta. Hasilnya 1 miliar 860 juta. Terus untuk non fasilitasnya di sini untuk PPH fasilitasnya 1 miliar 440 ribu dikali 50% dikali 25% atau sama dengan dikali 12,5%, hasilnya 412 juta 500. Salah Pak. PKP-nya berapa? 1 miliar 440 juta kan? Iya. Iya, bentar Pak. Salah. Udah free masker ya yang nanya. Ini udah ada tasnya. $180 juta. Ya, terus? Nah, terus yang keempat PPH non fasilitasnya 1 miliar 860 juta dikali 25%. Hasilnya 465 juta. Terus langkah kelima? Terus yang terakhir yang total PPH fasilitasnya, fasilitas ya Pak? Yang total PPH-nya itu, bentar. 180 juta ditambah 465 juta. Bentar, Pak. Totalnya 645 juta. Ya, betul. Sudah punya hitam yang dipakai sudah. Sekarang yang perseorangan. Tanti, silakan mau Tanti. Ya Pak. Yang perseorangan PKP-nya tadi 30% dikali 11 miliar. Hasilnya 3 miliar 300 juta. Yang lapisan pertama 5% sebesar 2.500.000, yang 15% sebesar 30 juta, yang 25% sebesar 62.500.000, dan yang 30% sebesar 840 juta. Jadi hasil
hasilnya 935 juta. Jadi pilih yang mana? Pilih yang badan, Pak. Soalnya lebih kecil, sebesar 645 juta. Ya, betul ya. Tanti. Oh, Tanti baru dapat poin ya hari ini. Emang Tanti sukanya yang susah, nggak mau yang gampang-gampang, mau kasih orang aja. Oke. Sekarang masih kuat nggak nih? Sekarang 2C tapi yang badannya doang nih. 2C tapi yang badannya doang. Silakan yang mau badannya doang boleh. Ambigu ya. Yang mau badannya doang boleh dikerjakan. Dikerjain. Kita udah lanjut. Satu lagi deh kayaknya yang C deh, terakhir. Kita masih ada satu lagi soalnya. Tapi gampang, yang satu lagi mah sama kayak yang satu. Penghasilan brutonya 15 miliar. PKP-nya 35%. Ririn, finally keluar juga nih. Tanti udah keluar. Sekarang Ririn. Christian yang belum nih. Silakan Ririn. Peredaran brutonya 15 miliar. PKP-nya 15 miliar dikali 35%, 5 miliar 250 juta. Fasilitasnya 4,8 miliar dikali 15 miliar dibagi 15 miliar dikali 5 dikali PKP sama dengan 1 miliar 680 juta. Yang non fasilitasnya PKP 5 miliar 250 juta dikurangi 1 miliar 680 juta sama dengan 3 miliar 570 juta. Terus PPh fasilitasnya 1 miliar 650 juta dikali 50% dikali 25% sama dengan 210 juta. PPh non fasilitasnya 3 miliar 570 dikali 25% sama dengan 892.500, totalnya 210 ditambah 892.500 sama dengan 1 miliar 102.500 juta. Ya, betul ya. Itu jawabannya. Oke. Karena Laurentius sudah mulai lelah ya, kita lanjut ya.
Tadi udah habis ya di awal ya. Oke, kita lanjut ke terakhir ya. Tentang yang 25%. Tadi yang 12,5 dan 25 ya. Ini tuh dan ya. Dan. Nah, sekarang yang 25%. Kalau yang 25% itu sama ya. Gampang kayak 0,5%, tinggal lebih dari 50 miliar. Si peredaran brutonya. Cara ngerjainnya sama. Yaitu beda ya, beda. Cara ngerjainnya yaitu PKP dikali 25%. Nah, hati-hati ya. Kalau yang 0,5 itu dari peredaran bruto dikali 0,5%. Kalau yang 25 itu dari PKP. Nah, jadi harus hati-hati ya. Gitu. Mau kasih contoh nggak? Contoh lah ya, satu ya. Mudah-mudahan masih pada kuat. Nih nomor 3 nih. Nomor 3. Tentukan mana yang akan dipilih antara bentuk usaha perseorangan dan bentuk usaha badan. Nah, pertama pastiin dulu peredaran brutonya di atas 50 miliar. Gitu. Kalau udah di atas 50 miliar baru pakai tarif 25%. Gitu. Caranya gampang ya. Caranya gampang. Kita tinggal cari PKP-nya dulu. PKP-nya berapa? Dikaliin dengan 20%. Gitu ya. Hasilnya adalah berapa? 10 miliar 600 juta. Gitu. Langsung kali 25%. Hasilnya adalah 2 miliar 650 juta. Nah, itu cara ngerjainnya gampang ya. Gitu. Gimana? Ada yang mau ditanyakan dulu? Mau ngerjain nomor 3B? Masih kuat nggak? Kasian, tapi ya. Kayaknya udah lulus. Ya. Ya sudah. Nah, itu tentang tarif ya. Tentang tarif. Kemudian nanti ada juga yang lain-lain. Nah, karena ini kelas malam gitu ya. Jadi kita nggak sampai ke sini. Karena ini dijelasin ini ya. Penjelasan. Gitu. Silakan, barangkali ada yang mau ditanyakan atau didiskusikan, boleh ya. Nah, ini intinya ini ya kalau yang tarif. Jam 8 ada kelas lagi nggak? Ada ya? Ada, Pak. Oke. Karena jam 8 ada kelas lagi, masih ada waktu, kita nggak pakai buat kerjain soal. Biar kalian otaknya istirahat dulu 5 menit ya, masuk ke mata kuliah yang kedua. Oke, mungkin sekian aja dari saya. Kalau nggak ada yang ingin ditanyakan lagi, tugasnya nggak usah khawatir ya, tetap ada. Karena Laurentius kan lagi on fire sekarang ini, dia paling banyak nih poinnya hari ini ya. Nggak tahu ada angin apa nih. Di pajak internasional kayaknya enggak deh. Mungkin ini resolusi semester 7. Sambil beda dosen, Pak. Gimana? Dosennya sama Pak Purwanto, Pak, pajak internasional. Oh, iya. Pantesan ya saya nggak tahu pajak internasional. Oke, kalau gitu saya
tutup saya. Terima kasih semuanya. Salam sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.